Salam sejahtera jemaat yang terkasih. Bersyukur hari ini boleh menyapa kita lewat firman-Nya. Perenungan firman Tuhan kita pada saat ini saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah mengaruniakan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teringat waktu saat-saat semester terakhir di seminari waktu 10 tahun yang lalu, ketika almarhumah Ibu Dorothy Karl Marx memanggil kami semester akhir untuk bercakap-cakap tentang pelayanan. Di dalam diskusi yang seru pada saat itu, Ibu Dorothy bertanya kepada kami, "Anak-anakku yang saya kasihi, ketika kalian nanti akan terjun dalam pelayanan, apa yang menjadi modal utama untuk kalian bisa melayani jemaat?" Dan semua memberikan jawaban masing-masing. Ada yang berkata, "Oh, dengan iman, dengan ketulusan." Dan ada banyak lagi yang mereka jawab pada saat itu. Dan Ibu Dorothy menyambut demikian, dia berkata, "Benar sekali, itu adalah hal-hal yang penting untuk bisa kalian praktekkan di dalam pelayanan. Tetapi kalian jangan lupa ada satu yang juga amat sangat penting untuk kalian praktekkan di dalam pelayanan kalian nantinya. Apakah itu?" Dan Ibu Dorothy menjawab dengan sederhana bahwa hal yang dimaksud adalah kasih. K-A-S-I-H. Satu frase yang gampang untuk kita kemukakan. Tetapi bukankah perlu perjuangan? Bukankah suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa kita lakukan setiap hari? Ketika kita membaca firman Tuhan saat ini, di mana Yohanes memberitahukan dengan jelas bahwa kasih Allah itu penting untuk diterapkan di dalam hubungan kita dengan sesama. Dan kalau kita bisa belajar hari ini, ada dua hal penting yang bisa mencirikan bagaimana hakikat kasih itu yang sebenarnya. Pertama, kita belajar bahwa kasih itu adalah rela membayar harga. Kita melihat bahwa ketika Yohanes memberitahukan ini kepada jemaat, sungguh-sungguh ini merupakan satu concern yang penting. Ketika dalam kehidupan jemaat itu seharusnya terlihat ada kasih yang betul-betul tulus untuk mereka bisa lakukan setiap hari. Bagaimana ketika Yohanes melihat untuk mempraktekkan kasih Allah dan itu dibenturkan dengan kasih juga kita kepada sesama. Dan di sini kita bisa belajar hal yang praktis adalah sebagai anak Tuhan kita pun harus punya kepekaan untuk mengasihi sesama kita, melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, bukan hanya kebutuhan jasmani. Mungkin mereka lebih mementingkan juga kebutuhan rohani dari kita. Kita mendoakan mereka, kita boleh memberikan semangat, memberikan senyum, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Dan inilah yang dinamakan kasih, yang bukan hanya bertolak dari kewajiban, tetapi kasih yang digerakkan karena belas kasihan. Seperti Allah yang telah mengasihi kita, kita pun boleh mengasihi sesama kita. Hal yang kedua kita belajar adalah kasih itu adalah kasih yang rela untuk berkorban memaafkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kasih Allah yang juga berkorban bagi saya dan saudara sekalian. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita semua. Kita yang harusnya berdosa, kita yang harusnya menanggung segala hukum dosa itu, tetapi Kristus sendiri menggantikannya. Kristus menyerap dosa itu karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih itu terbukti bahwa Kristus mengampuni kita secara total.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya juga dalam kehidupan kita, ketika kita mempraktekkan kasih kita kepada sesama, beranikah juga kita berkorban untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Melalui kedua hal ini, hari ini kita belajar untuk diingatkan lagi bahwa kasih Allah itu perlu untuk kita hidupi setiap hari, sehingga kita terbukti menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.